Oke, jadi buku pertama yang saya tamatkan itu adalah Content Creator Black Book dari Denny Santoso. Ini buku termasuk keluaran terbaru ya, saya beli langsung dari cetakan pertama. Ini langsung dapat dua pembatas bukunya. Dan ini nyeritain tentang, bukan nyeritain ya, ini kayak semacam tutorial gitu untuk para content creator. Jadi mungkin buat teman-teman nih yang juga punya passion di bidang content creator kayak begini, cocok banget nih punya buku ini karena di dalamnya tuh ngebahas detail banget tentang gimana caranya biar bisa menghasilkan uang gitu ya dari content creator, dari profesi kita atau hobi kita sebagai content creator lah, istilahnya kayak begitu. Ini diceritain detail di sini gimana cara bikin konten, terus juga bahan kontennya apa aja, terus tipe kontennya seperti apa gitu ya. Itu dijelasin tuh di sini tuh. Bahkan sampai cara cari uangnya juga dijelasin. Misalnya teman-teman tuh bikin konten tentang properti misalnya kayak gitu ya. Nah, jadi di sini tuh di buku ini dijelasin gitu. Gimana caranya biar dapetin uang dari usaha kita bikin konten tentang properti gitu. Jadi nggak cuma dapetin uang dari konten propertinya aja, tapi kita juga bisa melebarkan ke misalnya investasi properti atau mungkin bikin course online tentang properti, misalnya investasi properti syariah misalnya kayak begitu, itu juga bisa. Terus juga bisa jadi semacam pembicara atau narasumber tentang bisnis properti misalnya kayak begitu. Itu juga bisa masuk ke situ gitu. Jadi ada banyak cara untuk bisa menghasilkan dari content creator. Jadi nggak cuman dari konten itu aja gitu, tapi juga bisa melebar kemana-mana. Nah, itu dikasih tahu di buku ini gitu. Ini teman-teman wajib banget beli. Ini udah saya review juga, videonya ada di channel ini, silahkan dicek aja. Link belinya juga ada. Buku selanjutnya yang berhasil saya tamatkan itu judulnya Cinta Tidak Harus Mati dari Henry Manampiring atau biasanya dikenal dengan nama akun Twitter Newsplatter ya. Jadi awalnya saya kira buku ini tuh nyeritain isinya itu kayak semacam survei cinta-cintaan gitu loh awalnya. Tapi ternyata di dalamnya dalam banget gitu. Ada banyak hal yang bisa jadi kayak semacam introspeksi diri juga bisa gitu ya. Terus juga kayak semacam self awareness juga ada di situ gitu. Tapi tidak lepas hubungannya dengan cinta gitu. Karena di sini semua ada hubungannya dengan cinta. Makanya judulnya adalah Cinta Tidak Harus Mati gitu. Wah, ini keren banget sih buku ini ya. Ini saya beli udah lama banget. Ada pembatas bukunya juga. Cetakan keberapa nih? Cetakan kedua saya beli. Udah lama banget nih saya beli waktu zaman kuliah. Jadi saya nggak tahu ya sekarang masih ada atau enggak bukunya. Silakan teman-teman cari di marketplace atau mungkin kalau misalnya teman-teman kesusahan carinya, komen aja, nanti saya coba bantu cariin di marketplace yang terpercaya ya pastinya. Dan ini buku asli ya teman-teman ya. Ini tuh ada warna-warnanya begini gitu ya. Terus juga ada bergambar gitu, ada banyak lah. Ini bukan buku abal-abal ya, tuh ada gambarnya tuh ya. Nah, oke. Itu buku kedua ya. Buku selanjutnya adalah Arsitektur 034, sebuah diari komedi. Nah, ini adalah karangan dari Rehan Ismail, teman online saya, main werewolf di Telegram dulu, orang Makassar. Nah, sekarang dia bikin buku gitu ya. Ini ada pembatas bukunya juga. Begitu dia ngasih tahu bahwa dia mau bikin buku dan mau jual bukunya, saya langsung order ya. Nah, ini cetakan pertama nih, tahun Januari 2022. Langsung saya beli ya bukunya. Ini nyeritain tentang kehidupan Rehan Ismail sebagai seorang mahasiswa teknik arsitektur di kampusnya gitu ya. Dan ini saya sudah pernah saya review juga buku ini di channel ini, silahkan dicek aja review lengkapnya kayak gimana. Yang saya kritik adalah judul bukunya itu kayak semacam judul buku belajar gitu ya, Arsitektur 034 gitu. Kalau misalnya kita nggak baca bukunya, kita nggak akan tahu bahwa ini ternyata adalah buku komedi gitu, buku diary gitu. Ini adalah buku cerita gitu ya. Menarik sih, ada cerita lucunya di sini gitu ya. Dan saya juga cukup relate karena saya juga seorang anak teknik gitu ya, meskipun bukan teknik arsitektur, tapi ya cukup relate dengan saya karena ternyata kesusahan anak teknik sesama anak teknik itu sama gitu. Kita bisa istilahnya saya kayak nostalgia lah ibaratnya kayak gitu ya, nostalgia waktu dulu kuliah jadi anak teknik itu kayak gimana gitu. Di Rehan Ismail ini cukup menggambarkan
dunia anak teknik itu seperti apa. Buku selanjutnya berjudul Tiga Koplak Mengejar Cinta dari Haris Firmansyah. Dan ini lagi-lagi teman online saya, belum pernah ketemu secara offline. Kita lagi-lagi ketemunya di Telegram, main Werewolf. Dan Haris ini cukup banyak punya buku cetak ya teman-teman. Dan semuanya lucu-lucu. Saya udah pernah review berapa judul tuh bukunya si Haris ini di channel ini. Dan ini juga sudah saya review, silahkan cek aja teman-teman di channel ini. Sudah review secara lengkap juga. Ini juga ada pembatas bukunya. Ini nyeritain tentang 3 orang sahabat gitu ya yang sekolah di STM dan gimana perjuangan mereka untuk mendapatkan cinta gitu ya, seorang cewek yang ada di STM. Dan tentu saja kalau misalnya di STM itu kita tahu sama-sama bahwa jarang sekali ada murid cewek gitu ya, pasti sudah jadi kembang sekolah kalau misalnya masuk STM gitu. Nah, mereka ini rebutan satu cewek yang sama gitu. Gimana lucunya ceritanya perjalanan mereka untuk bisa mendapatkan cinta satu orang cewek ini, kebetulan bisa baca di buku ini gitu. Saya nggak tahu apakah buku ini masih ada di Marketplace atau di Gramedia. Ini saya belinya waktu itu kalau nggak salah di Gramedia sih. Bahkan saya punya 2 bukunya kalau nggak salah. Jadi ya saking senengnya ini saya ngeliat buku ini gitu ya, karena si Haris ini punya banyak buku, cuman sudah jarang gitu ada di toko buku gitu ya. Tapi ketika saya lihat buku ini, saya langsung ambil gitu, saya beli gitu. Ternyata pas lihat di rumah ada 2 buah, ada 2 judul yang sama gitu. Yang ini kalau nggak salah judulnya yang sama gitu ya. Ini lucu banget teman-teman. Kalau misalnya Haris tuh bikin buku selalu lucu-lucu, selalu kocak-kocak gitu ya. Ini salah satunya. Yang salah 2-nya ada Ranking 11 kalau nggak salah judulnya, itu tentang bola. Nah itu teman-teman juga bisa baca, itu juga sama lucunya. Saya sudah review juga Ranking 11 ada di channel ini. Buku berikutnya yang sudah saya tamatkan di tahun 2022 adalah You Are Not Funny Enough. Jadi ini saya kira awalnya adalah buku kayak semacam terjemahan gitu lah dari buku luar gitu. Karena judulnya aja sudah You Are Not Funny Enough gitu. Jadi benar-benar kayak semacam merepresentasikan kehidupan, bukan kehidupan ya, buku barat lah istilahnya kayak begitu, buku luar lah. Tapi ternyata setelah dibaca gitu ya, dari Jacob Julian, kebetulan ini Jacob Julian pengarangnya. Setelah dibaca ternyata justru mengambil latar tempatnya di Indonesia gitu, menceritakan kehidupan yang sangat dekat dengan saya, karena si karakter utama dari buku ini itu merantaunya ke Banjarmasin gitu. Wow, saya bilang, oh ini relate sekali gitu ya. Saya cukup kaget membaca isi buku ini gitu, karena saya pikir awalnya ini adalah buku yang menceritakan seorang komedian ya, sudah pasti ini komedian karena You Are Not Funny Enough juga ada panggung seperti ini dan juga ada satu kursi stall kayak begini. Biasanya kan identik dengan stand up comedy gitu ya. Saya pikir ini menceritakan seorang stand up comedian yang dari luar negeri gitu. Saya nggak nyangka kalau misalnya isinya ternyata adalah perjalanan seorang komedian di Indonesia gitu, dan lebih khusus lagi itu perjalanan komedian di Banjarmasin gitu. Wow, ini sangat relate sekali. Saya tidak mengerti apakah ini memang terjemahan awalnya dan terus di Indonesiakan gitu ya, saya tidak tahu. Tapi saya cukup relate dengan buku ini sampai saya bawa kemana-mana gitu ya. Saya pengen tamatin, tapi bukunya agak lecek gitu ya, rusak gitu, karena sempat berapa kali kena hujan dan juga basah gitu ya, padahal sudah ditaruh di dalam tas. Tapi ya mau gimana ya, namanya juga hujan, nggak bisa dihindarin gitu, kita naik motor gitu ya. Alhamdulillah sudah tamat. Kebetulan saya belum bikin review lengkapnya, mungkin nanti saya akan bikin lagi video secara lengkapnya untuk mereview bahas buku ini dengan detail gitu ya. Saya nggak tahu, lagi-lagi karena ini buku jadul ya, bukan buku jadul, saya belinya udah lama gitu. Saya nggak tahu apakah ini masih ada di toko buku atau mungkin di Marketplace. Kalau misalnya teman-teman tertarik untuk beli buku ini, mungkin nanti komen aja biar nanti saya bantu cariin ya. Buku selanjutnya yang saya tamatkan adalah This is Africa, catatan perjalanan dari benua hitam oleh J. Erickson Ginting. Jadi ini buku tentang perjalanan orang Indonesia yang kerjanya adalah sebagai konsultan pertambangan kalau nggak salah di Irak atau di mana gitu. Pokoknya orang Indonesia yang merantau ke luar negeri lah istilahnya begitu. Dan karena memang mungkin gajinya di Irak cukup besar gitu, dia bisa pergi keliling Afrika gitu. Nah di sini diceritain gimana dia bisa jalan-jalan ke Afrika dan ketemu banyak hal
menceritakan satu persatu apa yang dia temui, apa kejadian yang dia alami gitu ya, budaya-budaya di sana seperti apa, di sini diceritain tuh. Jadi kayak semacam kita tuh jalan-jalan ke Afrika tapi gratis gitu ya, karena udah diceritain sama sama Erikson Ginting ini gitu. Ini saya belum bikin reviewnya, nanti saya akan bikin lah kalau misalnya ada waktu ya. Ini juga ada foto-foto gitu ya, bagus banget. Ini bener-bener kayak semacam backpacker gitu lah. Jadi dia memang modalnya ada, tapi dia memilih untuk jadi seorang backpacker biar jalan-jalannya murah gitu dan bisa lebih deket sama kebudayaan di sana gitu. Keren sih bukunya. Oke, mungkin itu kali ya buku-buku yang sudah saya tamatkan di tahun 2022. Ada sekitar 6 judul. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini saya bisa menawarkan lebih banyak lagi. Dan juga buat teman-teman nih, kira-kira di tahun 2022 kemarin teman-teman udah menamatkan berapa buku judul? Silahkan tulis di kolom komentar berapa judul buku, terus juga list judulnya apa aja. Dan juga kalau misalnya teman-teman tertarik sama salah satu judul bukunya, silahkan tulis ya di kolom komentar kira-kira buku apa yang tadi saya kasih tahu di depan yang buat teman-teman tertarik untuk membacanya. Tulis di kolom komentar dan nanti mungkin akan saya kasih tahu link belinya mungkin, atau mungkin saya kasih tahu reviewnya kayak seperti apa gitu ya. Silahkan ya, silahkan komentar. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.